Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sani Putri dengan NPM 233111016 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 23A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang dirancang untuk mengarahkan bagaimana individu dan organisasi menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Kode etik ini menetapkan standar yang memastikan teknologi digunakan dengan cara yang tidak merugikan orang lain, mematuhi hukum, dan menghormati nilai-nilai sosial. Tujuan utama dari kode etik pengguna informasi teknologi yaitu yang pertama, mendorong pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Yang kedua, melindungi hak dan privasi pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pada teknologi. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan teknologi. Siapa sih yang seharusnya mematuhi kode etik ini? Yaitu semua para pengguna teknologi individu ataupun profesional teknologi informasi, organisasi atau perusahaan teknologi, pemerintah, dan institusi publik. Mengapa kode etik penting dalam dunia teknologi informasi? Yaitu yang pertama, mencegah penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, melindungi privasi dan keamanan data. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dan yang kelima, mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan. Yang pertama, pelanggaran privasi data. Resiko dari pelanggaran privasi data yaitu data pribadi pengguna seperti informasi keuangan, alamat, atau identitas dapat diakses tanpa izin. Dampak negatifnya, identitas pengguna dapat dicuri dan digunakan untuk kegiatan kriminal. Lalu, ketidakpercayaan terhadap organisasi atau layanan teknologi yang mengabaikan privasi pengguna dan merugikan emosional bagi individu yang merasa hak privasinya dilanggar. Yang kedua, keamanan informasi yang rentan. Resikonya, sistem teknologi menjadi lebih rentan terhadap serangan seperti hacking, malware, dan ransomware. Dampak negatif dari keamanan informasi yang rentan yaitu data organisasi atau pengguna dapat dicuri atau dienkripsi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memperoleh tebusan. Yang kedua, kehilangan akses ke layanan penting seperti sistem perbankan atau kesehatan. Dan biaya tinggi untuk memulihkan keamanan sistem yang terancam. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu atau hoax. Resiko dari ini yaitu teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau manipulasi informasi. Dampak negatif dari penyebaran informasi palsu yaitu meningkatkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat, polarisasi sosial dan konflik antar individu atau kelompok, dan kerusakan reputasi individu atau organisasi yang menjadi target hoax. Yang keempat, cyberbullying dan pelecehan online. Teknologi menjadi sarana untuk melakukan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan kepada individu lain. Nah, dampak negatif dari cyberbullying dan pelecehan online ini yaitu korban mengalami stres, kecemasan, hingga depresi, menurunkan kualitas hubungan sosial dan rasa aman dalam menggunakan teknologi, dan potensi tindak ekstrim seperti melukai diri sendiri atau bunuh diri. Yang kelima, pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Resikonya, materi seperti karya seni, musik, atau perangkat lunak digunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Negatif dari perbuatan ini yaitu pemilik karya kehilangan pendapatan atau penghargaan atas hasil karyanya, dan meningkatkan kasus hukum dan konflik terkait pelanggaran hak cipta.
Kode etik pengguna informasi teknologi dirancang untuk memberikan panduan dalam mencegah dan memitigasi risiko serta konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kode etik, individu dan organisasi dapat mendorong praktik yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa cara kode etik dapat mengurangi risiko disertai contoh konkretnya. Yang pertama, mengutamakan penghormatan terhadap privasi pengguna dengan memastikan data hanya digunakan sesuai izin dan kebutuhan yang sah. Contohnya, perusahaan e-commerce menerapkan prinsip data minimization, hanya mengumpulkan informasi yang benar-benar diperlukan untuk memproses transaksi sehingga mengurangi risiko kebocoran data. Yang kedua, menjaga keamanan teknologi dengan menerapkan protokol keamanan terbaik dan secara aktif memantau ancaman potensial. Contohnya, sebuah bank digital menerapkan autentikasi 2 faktor untuk akses akun, sehingga mengurangi risiko pencurian identitas oleh peretas. Yang ketiga, mendorong verifikasi informasi sebelum menyebarkan dan melarang penyebaran konten yang menyesatkan. Contohnya, platform media sosial menandai berita yang belum terverifikasi dengan label peringatan, sehingga pengguna dapat mengecek kebenarannya sebelum menyebarkan. Contoh penerapan kode etik oleh Apple dalam perlindungan privasi pengguna. Apple secara konsisten memprioritaskan privasi pengguna sebagai bagian dari kode etiknya. Misalnya fitur app tracking transparency yang diperkenalkan pada iOS 14.5 memberikan pengguna kendali penuh atas data mereka dengan meminta aplikasi untuk meminta izin eksplisit sebelum melacak aktivitas mereka. Peran kode etik yang digunakan yaitu yang pertama, penghormatan terhadap privasi. Apple menerapkan kode etik untuk melindungi data pengguna dari eksploitasi oleh pengiklanan atau pihak ketiga. Yang kedua, transparansi. Kebijakan privasi Apple memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data digunakan dan dilindungi. Dampak positif dari kode etik yang diterapkan pada Apple yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Apple, mendorong perusahaan teknologi lain untuk mengadopsi standar serupa, dan mengurangi pelanggaran data dan eksploitasi pengguna. Manfaat penting dari mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi yaitu melindungi privasi dan keamanan data. Yang kedua, membangun kepercayaan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan produk. Yang keempat, mengurangi risiko hukum dan sanksi. Yang kelima, mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan reputasi dan daya saing organisasi. Dan yang ketujuh, mencegah cyberbullying dan pelecehan online. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita dapat mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi membawa manfaat besar yang tidak hanya melindungi pengguna dan organisasi, tetapi juga mendorong perkembangan teknologi yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya canggih tetapi juga etis dan manusiawi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.